Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali di channel Karsidi TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas mengenai konten pembelajaran KD yang kedua untuk kelas 11 dengan KD Manajemen Bisnis Retail. Jangan lupa sebelum Anda belajar pelajaran ini, subscribe, like, dan komen untuk keberlangsungan channel Karsidi TV ini. Terima kasih. Konsep bisnis retail bagian A. Pengertian manajemen bisnis retail jika dilihat dari segi etimologinya, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen juga berasal dari bahasa Italia manegere yang berarti mengendalikan. Dari kedua kata asal itu dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan bagian merencanakan, mengelola, dan menjalankan bisnis. Komponen ini juga bisa disebut sebagai black hand atau komponen yang berada di belakang layar. Sementara itu, bisnis merupakan kegiatan dalam menjual atau memasarkan produk atau jasa agar memberi keuntungan bagi pemiliknya. Namun, bisnis juga merupakan bagian kegiatan berisiko yang dapat memberikan kerugian, baik dari segi material maupun non-material. Secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis retail adalah segala cara pengaturan secara menyeluruh untuk menjalankan usaha bisnis retail secara profesional serta dapat menghasilkan tujuan yang diimpikan, yaitu mendapatkan laba atau keberuntungan. Secara ringkas, fungsi manajemen bisnis retail adalah planning, organizing, dan executing, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Berikutnya, prinsip manajemen bisnis retail. Di dalam prinsip manajemen bisnis retail ini akan terjadi pertama, pembagian kerja, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan lebih efektif dan efisien. Nomor kedua, prinsip manajemen yaitu wewenang dan tanggung jawab. Setiap karyawan bisnis retail memiliki wewenang untuk melakukan pekerjaan mereka, dan setiap wewenang pasti diikuti dengan pertanggungjawaban atas porsi wewenang, dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Nomor ketiga, disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian nomor keempat, kesatuan pengarahan. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawabnya, karyawan bisnis retail perlu diarahkan menuju kepada sasaran yang seharusnya. Nomor kelima, pemusatan. Nah, pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir terletak pada orang yang memegang wewenang tertinggi tentunya. Nah, pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang,
melainkan untuk menghindari kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab. Pemusatan wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan wewenang. Nomor ke-6, hierarki. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Nah, bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas, akan menimbulkan hierarki atau tingkatan-tingkatan. Nah, hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak dan seterusnya berurutan ke bawah. Nomor ke-7, penggajian pegawai. Gaji atau upah bagi karyawan bisnis retail merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Nomor ke-8, ketertiban. Dalam ketertiban, melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau, dalam keadaan tegang, dalam keadaan tidak tertib. Nomor ke-9, keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keadilan dan kejujuran terkait dengan masalah moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atas sampai dengan ke bawah. Nomor 10, stabilitas kondisi karyawan. Dalam setiap kegiatan, kestabilan karyawan bisnis retail harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar tentunya. Nomor ke-11, prakarsa. Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir atau daya nalarnya. Nah, prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan atau tugas yang harus dikerjakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, dalam prakarsa terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian, pengalaman, tingkat pengetahuan. Nah, oleh karena itu, setiap prakarsa yang datang dari karyawan harus dihargai walaupun keputusan tetap ada di atasan kita. Nomor ke-11, semangat kesatuan dan semangat para karyawan retail. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan. Ya, semangat kesatuan akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan lain dan begitu pula sebaliknya. Manajer dengan jiwa kepemimpinan yang baik akan mampu melahirkan semangat kesatuan, spirit des corps. Sedangkan manajer yang suka memaksa dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan perpecahan dalam kelompok dan tentu akan bisa menimbulkan bencana. Para siswa sekalian, apa tujuan dari manajemen bisnis retail? Dalam hal ini terutama di bagian pemasarannya. Dalam manajemen pemasaran, tujuan atau target dibuat sebelum memasarkan sebuah produk, sehingga kegiatan memasarkan produk tersebut dapat dengan mudah dipantau agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan meminimalisir resiko atau mengurangi ketidakpastian di sekitar kondisi bisnis. Keuntungan program perencanaan antara lain: 1. Membantu pengusaha bisnis retail berorientasi ke depan. Kemudian 2. Adanya koordinasi keputusan. 3. Adanya perencanaan yang menekankan tujuan organisasional. Apakah masalah yang muncul akibat kekurangan
perencanaan di dalam pemasaran. Berikut beberapa masalah yang umum teridentifikasi sebagai masalah yang muncul dalam kekurangan perencanaan pemasaran. 1. Peluang-peluang yang hilang untuk mendapatkan keuntungan atau laba. 2. Angka-angka yang tak berarti dalam rencana jangka panjang bisnis retail. 3. Kurangnya informasi pasar yang dapat dilakukan. 4. Perselisihan antar fungsional. Nomor kelima, terjadi frustasi manajemen. Ini sangat membahayakan tentunya. Kemudian nomor keenam, perkembangan produk dan pasar yang tidak sesuai target, meleset kalau bahasa kerennya. Kemudian nomor 7, pengeluaran promosi yang sia-sia. Sedangkan promosi butuh biaya yang cukup besar. Apa sajakah batasan manajemen pemasaran? Nah, batasan manajemen pemasaran ketika membuat sebuah rencana pemasaran bisnis retail, pertama-tama seorang pengusaha harus mengetahui posisi awal bisnisnya. Jika harus memperhatikan latar belakang usaha bisnisnya, kekuatan dan kelemahan usaha yang dimiliki, bagaimana keadaan persaingan di lingkungan sekitar, serta bagaimana peluang dan kendala yang dihadapi. Atau ringkasnya ada analisis SWOT-nya. Nah, dari titik awal tersebut barulah ditentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai untuk mencapai keberhasilan. Berikut adalah daftar pertanyaan dasar yang dapat dijadikan acuan atau standar batasan ketika menetapkan sasaran marketing untuk masa yang akan datang. Kita telah berada di mana? Where are we now? 2. Kemana kita akan pergi? Where do we go? Kemudian nomor ketiga, bagaimana cara mencapainya? How do we go? Marketing mix merupakan variabel-variabel terkendali yang digabungkan untuk menghasilkan tanggapan yang diharapkan dari pasar yang didasar. Pada awalnya hanya dikenal dengan 4 marketing mix itu, atau disingkat dengan 4P. Produk, price, place, promotion. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pasar yang senantiasa berkembang dan berevolusi, searah dengan perkembangan perilaku masa kini, tentu saja 4P tersebut dirubah sesuai dengan keperluannya menjadi 7P. 7P tersebut adalah product, price, place, promotion, people, and physical environment. Dalam menerapkan rencana pemasaran bisnis retail, terdapat langkah-langkah yang harus kita ikuti. Secara garis besar, pertama-tama pengusaha retail harus menganalisis pasar dan kondisi bisnis di lingkungan tersebut. Lalu, peritel harus menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri sebelum menetapkan pasar sasaran yang cocok dan tentu saja menguntungkan. Apabila sasaran sudah ditetapkan, peritel dapat mulai merancang strategi pemasaran yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut. Strategi yang sudah direncanakan atau dirancang tadi lalu dikembangkan menjadi sebuah program pemasaran yang terinci dan realistis. Langkah terakhir, peritel harus melaksanakan program pemasaran tersebut dan terus mengawasi atau memonitor perkembangan usaha pemasarannya. Antara lain, mendefinisikan segmen pasar,
dan mendefinisikan situasi bisnis, menganalisis kekuatan dan kelemahan, penetapan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi strategi pemasaran dan usaha yang dilakukan, perencanaan tanggung jawab implementasi, penganggaran strategi pemasaran, dan mengawasi atau memonitor kemajuan usaha pemasaran. Nah, bagaimana menyusun rencana bisnis retail dengan metode perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dekade, dan tahunan. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia atau personalia dalam bisnis retail. Yang perlu diperhatikan secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah sumber daya manusia dalam bisnis retail. Kedua, permasalahan strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia bisnis retail. Kemudian nomor ketiga, membangun komitmen karyawan dalam bisnis retail. Yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan retail, komunikasi dalam koordinasi antar bagian di bidang keuangan dapat dilakukan melalui anggaran usaha bisnis retail. Tujuan manajemen keuangan merupakan hasil penjabaran dari tujuan manajemen usaha bisnis retail secara keseluruhan. Pemahaman tentang manajemen keuangan ini akan sangat penting bagi pengusaha retail dalam membantu hal berikut. Pertama, mengevaluasi keadaan kekayaan atau keuangan usaha bisnis retail. Kedua, menganalisis keadaan keuangan melalui laporan keuangan usaha bisnis retail sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, ya ada neraca, rugi laba, kemudian ada perubahan modal. Nomor ketiga, meramalkan atau menentukan kebutuhan keuangan atau modal kerja usaha bisnis retail. Nomor keempat, mengevaluasi rencana investasi. Nomor kelima, mengambil keputusan investasi. Dan nomor keenam, menganalisis titik pulang pokok atau break even point dan merencanakan keuntungan atau laba. Para siswa sekalian, untuk menjadi pebisnis retail yang handal serta dapat memuaskan berbagai pihak, baik pelanggan, karyawan, manajemen maupun pemilik modal, pebisnis tersebut perlu menerapkan sistem yang terencana dalam hal berikut ini, yaitu pertama, model keuntungan strategi bisnis retail. Kemudian nomor kedua, alur keuangan dalam bisnis retail. Kemudian nomor ketiga adalah keuntungan dari bisnis retail. Dalam alur keuangan dalam bisnis retail, misalnya kita harus paham mengenai penjualan bersih, margin laba kotor, kemudian biaya atau beban usaha. Kemudian keuntungan bersih. Nah, bagaimana ases aktiva? Kemudian bagaimana kewajiban atau ekuitas pemilik? Ya, utang dagang, wesel bayar, utang lain, kewajiban jangka panjang, hak pemilik, dan lain sebagainya. Nah, indikator keuangan retail pada umumnya ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja keuangan dalam bisnis retail. Antara lain, indikator yang dipakai untuk mengetahui margin kotor. Misalnya ada presentasi margin kotor, analisis per kategori, kerusakan atau markdown, kemudian persediaan barang, kemudian margin kotor per meter persegi. Berikutnya, biaya operasional toko retail sebagai persentase penjualan. Perhitungkan gaji, produktivitas per karyawan, biaya sewa, depresiasi atau penyusutan,
kemudian listrik, ya, total biaya operasional toko dan lain sebagainya. Kemudian margin kontribusi. Selisih antara margin kotor dengan biaya operasional toko retail. Kemudian bandingkan antara toko, ya, dan rata-rata usaha retail. Kemudian pengendalian biaya manajerial. Bagian kedua adalah manajemen bisnis retail di lingkungan sekolah atau di lingkungan kita, di mana tempat kita buat. Ya, yang harus kita perhatikan misalnya bagaimana persediaannya, ya, bagaimana aspek keuangannya. Nah, dalam aspek keuangan, bagaimana aspek pelayanan, ya, kemudian bagaimana promosinya, kemudian pengawasan dan evaluasi, dan tenaga kerja, atau dengan kata lain siapa yang akan mengerjakan itu. Tenaga kerja di toko retail biasanya, ya, kalau di sekolah ya para siswa atau pelajar, sedangkan tenaga kerja di usaha kita adalah tenaga kerja terutama diri kita sendiri. Apalagi, ya, baru setelah usaha itu makin besar diperlukanlah orang lain yang berperan untuk membantu usaha kita supaya usaha kita lebih lancar, tertib, dan berjalan dengan baik. Demikian para siswa sekalian, mudah-mudahan manajemen bisnis retail yang dibuat dalam konten ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian semua apabila suatu saat memiliki usaha bisnis retail, kalian bisa mengatur dengan manajemen yang lebih baik. Guru terbaik adalah memberikan pengalaman yang berkesan, dan ilmu yang terbaik adalah selain sebagai pengetahuan tetapi dilaksanakan dan dipraktekkan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pembahasan KD pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.